Tes, tes. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya benar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kami sebagai perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan paper analisis audit komunikasi pada perusahaan distributor air mineral PT Tirta Dadasa Sejahtera. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan paper kami ini. Nah, paper ini bertujuan untuk memahami bagaimana di dalam organisasinya serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Oke, untuk latar belakangnya, di era digital ini komunikasi yang efektif sangat penting bagi keberhasilan sebuah organisasi ataupun perusahaan, termasuk perusahaan distributor air mineral seperti Pristine. Komunikasi internal yang baik mampu membantu meningkatkan koordinasi antar divisi, sedangkan komunikasi eksternal yang terstruktur menjaga hubungan positif dengan pelanggan. Pada paper ini, kita menyoroti struktur komunikasi, media yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Prestin untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Untuk metodologi penelitian metodologi paper Oh, ini tolong kita suaranya digantiin menggunakan aja sama yang itu. pendekatan kualitatif dengan melalui wawancara. Pembahasannya, teman ini menunjukkan bahwa Pristin menerapkan hierarki organisasi. Pristin seperti pertemuan 30 menit, lalu Sebentar ya, untuk sebentar divisi ya, keuangan sebentar. mengadakan pertemuan mingguan yang berfokus pada analisis laporan Sebentar kemarin, keuangan, kemarin kan koordinasi saya pengelolaan kas, mintanya dan pengendalian ada, biaya operasional. tunggu, stop, stop dulu, stop dulu, stop. Kemarin bukannya saya minta buat buat PPT ya? Maaf Ibu, kemarin Ibu mintanya bentuk paper. Tapi maksudnya untuk presentasi itu bentuknya PPT. Kan nggak mungkin ya presentasi bentuknya paper ya. Emang belum pada bikin PPT. Stop dulu ya presentasinya. Bikin PPT. Kan kalau presentasi pakai PowerPoint dong. Masih ya pakai paper. Emang belum bikin PPT. Ibu maaf sebelumnya saya izin masuk, tapi sebelumnya maaf banget karena saya nggak bisa on cam sebab wifi rumahnya lagi. Ya udah pokoknya suaranya nggak terputus dan presentasinya pakai PPT. Saya nggak mau kalau pakai paper. Sebab wifi-nya tadi lagi bermasalah. Tapi waktu kemarin Ibu menginformasikan atau mensosialisasikan tugas UTS kita itu, Ibu bilangnya kita membuat paper, terus nanti paper tersebut Bu yang dipresentasikan. Jadi dari kami ataupun ya teman-teman yang lainnya tidak menyiapkan
PPT-nya Bu, karena tidak ada arahan untuk melakukannya seperti itu. Oh iya, sebelumnya saya bukan dari kelompok yang presentasi, maksudnya saya bukan dari kelompok satu, tapi saya cuma ingin bantu meluruskan aja apa yang Ibu sampaikan di pertemuan kita sebelumnya. Ya Yang udah nggak bisa saya kalau gitu bikin PPT dulu. Saya materi aja nggak bisa. Kalau presentasi pakai PowerPoint aturannya seperti itu. Maksudnya harusnya udah ngerti ya. Kalau misalkan presentasi itu pakai PowerPoint, jadinya nggak bisa pakai paper, harus pakai PowerPoint. Jadi materi saya aja ya. Saya nggak bisa kalau presentasi nggak pakai PowerPoint soalnya. Jadi minggu depan tolong disiapkan PowerPoint-nya. Baik, Ibu. Mohon maaf sekali lagi, Bu. Bentar. Bentar. Jadi tolong ya dipersiapkan PowerPoint-nya. Jadi ntar untuk tugas selanjutnya, kalau saya suruh bikin paper, bukan paper aja, berarti disiapkan PowerPoint-nya gitu. Karena nggak bisa yang namanya presentasi tapi pakai paper, itu nggak profesional namanya. Jadi harus pakai paper, oke? Oke, sebentar. Oke, jadi kita akan bahas tentang proses public relation. Nah, proses public relation ini itu yang pertama adalah proses fact finding. Jadi ada empat, ada fact finding, ada communicating and actuating, terus ada implementation, sama ada evaluation. Nah, fact finding itu apa sih? Yang pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan PR dengan baik, maka diperlukan sebuah proses ya, sebuah yang namanya mekanisme lah. Nah,
kegiatan PR ini tidak hanya mementingkan outcome atau hasil akhir, tapi juga proses yang ditempuhnya itu apakah sesuai dengan sistematika yang berlaku. Nah, dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan seorang praktisi PR itu ada tahap-tahapnya, salah satunya fact finding. Nah, saya bahas fact finding aja. Nah, di sini proses fact finding adalah tahap di mana kegiatan itu difokuskan untuk mengetahui apakah situasi dan pendapat dalam masyarakat, opini publik itu terhadap suatu langkah itu akan diambil. Jadi apa? Kita harus fokuskan, harus melakukan analisis situasi. Nah, mau terhadap langkah yang akan diambil atau sesuatu yang akan dilaksanakan. Nah, itu dapat menunjang atau justru malah akan menghambat kegiatan organisasi atau perusahaan. Jadi kita harus melakukan analisis situasi, pakai pestel, pakai SWOT. Nah, itu kita harus melakukan yang namanya data. Makanya ada audit komunikasi. Nah, audit komunikasi itu adalah dasar dari dilakukannya fact finding. Makanya ada post dan pre. Nah, pre itu namanya fact finding, post itu namanya evaluation. Nah, data-data dan fakta-fakta akan dapat diperoleh melalui survei atau FGD atau maupun ke publik internal atau eksternal dengan menggunakan beberapa pendekatan atau metode. Nah, dalam fase pencarian dan penemuan data, PR itu dituntut untuk melakukan apa? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah selalu memperhatikan kejadian atau perkembangan sosial, politik, atau ekonomi, atau bahasa gaulnya harus up to date terhadap isu-isu terkini. Terus mengumpulkan berbagai macam data untuk diolah menjadi informasi, baik data sekunder maupun data premier. Terus menganalisis informasi itu agar sesuai dengan keperluan organisasi atau perusahaan. Harus dianalisis sesuai dengan keperluan organisasi. Yang nggak sesuai, direduksi datanya. Nah, terus selalu menyajikan berbagai informasi secukupnya kepada setiap unit organisasi atau perusahaan. Maksudnya adalah misalkan contohnya adalah eh, ke unit terkait dengan apa ya, misalkan compliance, ya dia nggak butuh data penjualan, misalkan butuhnya apa sih? Butuhnya misalkan terkait dengan kegiatan operasional yang terimpact krisis, misalkan. Oke, bukan yang terimpact krisis, yang terimpact pada risiko. Nah, ada risiko apa sih yang melekat dalam proses bisnis tersebut? Terus menyempurnakan segala hal informasi yang dirasa masih kurang lengkap atau memadai. Apa aja temuannya? Nah, itu dalam proses fact finding. Terus melengkapi simpanan data-data dan informasi antara lain dengan menyelenggarakan dokumentasi, melakukan clipping atau media monitoring bagian dari fact finding. Nah, terus pendekatan dalam penyusunan program PR. Nih, menurut Katlib, apabila dalam menyusun kegiatan PR tidak didasari dengan research atau fact finding, maka PR tidak lebih dari kegiatan teknis bertingkat rendah karena dalam membuat keputusan itu harus berdasarkan apa? Data dan fakta. Makanya harus ada research. Itu proses pengumpulan informasi secara sistematis untuk menggambarkan dan memahami situasi atau memeriksa asumsi tentang publik dan konsekuensi PR. Oke. Nah, ini nih Wilcox Alt and H ini menyatakan nih pentingnya melakukan penelitian. Yang pertama adalah meningkatkan fragmentasi halayak stakeholder. Jadi apa sih? Yang namanya halayak itu harus terfragmentasi. Artinya terfragmentasi adalah terbagi-bagi sehingga dapat memahami karakteristik kita. Contoh adalah misalkan gini, pasti yang namanya perusahaan itu punya target konsumen primer, sekunder, sama yang third layer lah gitu. Contoh adalah misalkan produk susu anak itu pasti target primernya siapa sih? Ibu-ibu. Target sekundernya bapak-bapak. Third layernya siapa? Nenek, misalkan nenek-nenek yang punya cucu lah. Nah, itu namanya terfragmentasi, terbagi-bagi. Nah, sehingga tahu tuh karakteristiknya. Misalkan kalau bapak-bapak beli susu, kalau seorang bapak-bapak beli susu, apa sih yang dilihat ya? Misalkan
Oh, yang dilihatnya misalkan kandungan gizinya, yang dilihatnya misalkan merek yang biasa dipakai, yang dianjurkan oleh dokter. Kalau ibu-ibu lebih repot lagi harganya, terus juga kandungan gizi, terus juga rekomendasi teman, lebih repot lagi tuh. Jadi kan kita harus tahu karakteristiknya. Nah, research memberikan masukan yang penting bagi manajemen yang semakin terisolasi dengan kenyataan. Kenyataan di lapangan itu bisa berbeda dengan apa yang ada dipikirkan manajemen, sehingga manajemen itu harus tahu data-data apa sih yang ada di lapangan terkait dengan apa target audiens atau konsumen. Terus research, research mencegah organisasi melakukan pengeluaran waktu dan uang yang tidak perlu. Apa kita melakukan misalkan promosi ke masyarakat yang sebenarnya bukan target konsumen kita. Itu adalah membuang tenaga dan juga uang. Terus research memberikan fakta-fakta yang mendasari program PR. Research juga dengan menggunakan survei dapat digunakan untuk memperoleh publisitas. Nah, misalkan riset pelanggan itu bisa tuh dibuat berita atau hasilnya bisa diberikan kepada jurnalis untuk bisa dibuatkan rilis. Research penting untuk menilai evaluasi sukses tidaknya kegiatan PR. Makasih. Oke, terus selanjutnya adalah jenis penelitian PR. Itu ada survei penelitian. Nah, bisa pakai 3 metode pengambilan. Apa sih ini ya Allah, bocil. 3 metode penelitian yang utama, pakai alatnya apa aja. Bisa pakai email. Email itu biayanya murah, tapi tanggapannya juga akurat. Tapi kadang kita sulit ya kalau pakai email. Telepon mahal. Tapi kita bisa apa? Bisa bisa dapat data yang lebih rinci. Terus tatap muka. Nah, kalau tatap muka itu di mana responnya itu paling tertinggi karena kita bisa melihat tuh komunikasi nonverbal di situ. Nah, jenis riset research PR survei. Ada survei longitudinal. Longitudinal itu surveinya biasanya lama, bertahun-tahun, berdekade-dekade. Nah, biasanya untuk melihat perilaku responden untuk diamati dari waktu ke waktu. Contohnya misalkan adalah pengaruh gadget terhadap anak di usia dini. Itu pakai survei longitudinal karena mereka pengaruhnya bisa setahun 2 tahun gitu. Terus penelitian survei cross sectional. Kalau cross sectional itu pengumpulan itu hanya pada tataran meneliti kognitif atau pengetahuan saja. Nah, biasanya datanya bersifat deskriptif atau analitik dan juga bisa bersifat juga yang angka. Terus juga dapat membantu penelitian mengumpulkan informasi dalam waktu singkat. Nah, skripsi kalian kalau bukan eksperimen itu namanya survei cross sectional, bukan longitudinal. Kalau longitudinal apa sih? Biasanya eksperimental. Oke. Nah, jenis research PR survei. Nah, penelitiannya juga bisa pakai samplingnya apa? Non probabilitas atau probabilitas. Kalau probabilitas tuh metode samplingnya itu di mana peneliti memilih kalau kalau probabilitas nih metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih elemen berdasarkan teori probabilitas di mana semua bagian dari populasi itu bisa berhak menjadi sampling. Nah, kalau misalkan samplingnya non probabilitas, itu kita bisa menentukan tuh dengan kriteria tertentu samplingnya siapa aja. Biasanya ada sampling apa sih snowball, ada judgmental sampling atau yang namanya itu purposive, ada consecutive sampling atau convenience sampling. Oke, kalau jenis surveinya jenis samplingnya yang probabilitas itu bisa simple random sampling, bisa sampling sistematis, cluster sampling, stratified sampling, banyak pokoknya. Terus, nah, biasanya biasanya proses pelaksanaan survei itu, pertanyaan survei kita bikin yang namanya eh,
bikin yang namanya operational konsep. Terus kira-kira kita ini akan terus bikin kuesioner atau misalkan pedoman wawancara. Terus kalau misalkan kita bentuknya adalah kuantitatif biasanya akan ada skalanya, skala pengukurannya. Bisa pakai Likert, pakai semantik, pakai score net promoter. Terus target audit kirim survei pada target audiens. Putuskan populasinya dan samplingnya mau pakai yang mana. Terus kirim survei melalui media yang ditentukan. Mau tatap muka, telepon, email, WhatsApp, boleh. Terus analisis survei. Nah, kita mau pakai apa? Kalau misalkan kuantitatif itu pakai gap, pakai turf, pakai analisis conjoint, pakai tabulasi silang. Pakai apa? Terus, udah selanjutnya adalah kalau kualitatif apa sih kalau dalam riset PR? Biasanya konten analisis. Nah, konten analisis adalah metode analisis yang berhubungan dengan angka, tetapi segala sesuatunya berhubungan dengan teks. Bisa karena bentuknya kualitatif gitu. Terus analisis ini biasanya ada codingnya dan mengevaluasi teks secara sistematik. Bisa teksnya dokumen, komunikasi riset, grafik, film, iklan. Nah, analisis isi adalah alat penelitian yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata atau konsep tertentu dalam teks. Nah, misalkan contoh adalah kita mau teliti berapa apa ya kon apa ya komentar negatif terhadap suatu pemberitaan itu bisa pakai konten analisis. Atau misalkan kita mau teliti tentang persamaan gender di sebuah iklan atau film itu boleh. Nah, analisis ini menggunakan teknik penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi atau valid. Ini kalau analisis konten, pertama adalah bikin kerangkanya dulu, terus penentuan samplingnya. Biasanya pakai non-probabilitas. Unit analisisnya siapa? Bikin coding. Baru direduksi di analisis. Nah, ini bikin coding. Coding tuh caranya gimana sih? Coding atau tipifikasi. Nah, metode analisis isi ini kita lihat komponen teks ya. Misalkan contoh nih, kita meneliti motif konsumen dalam membeli es krim mixu. Nah, dari yang panjang teksnya, teks wawancara, oh ternyata motifnya, saya tuh ternyata suka es krim mixu. Terus beli es krim mixu sebenarnya taunya dari teman. Terus udah gitu pas saya nyobain, ternyata enak. Terus saya jadi beli terus soalnya saya suka makanan manis. Nah, berarti dari coding atau tipifikasinya bahwa motif orang suka es krim mixu itu apa? Karena suka makanan manis. Gitu. Nah, audit PR yang kemarin saya jelaskan tuh. Nah, tujuan audit PR itu untuk menyediakan informasi bagi perencanaan usaha-usaha kehumasan yang akan datang. Nah, PR menganalisis problem khusus yang dihadapi organisasi dan untuk mempertajam objektivitas dan evaluasi. Metode yang digunakan selama ini untuk memperoleh pemahaman dan perlindungan konsumen. Nah, kalau audit komunikasi beda lagi nih. Beda audit komunikasi adalah untuk memahami kebutuhan, melihat perbandingan kebijakan, untuk melihat praktek komunikasi yang kita buat. Apakah misalkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kalau nggak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, salah. Itu. Kayak ada readership survey, digunakan untuk melihat berapa banyak orang yang membaca dan mengingat pesan keywords yang disampaikan di berita itu apa. Nah, terus content analysis, terus readability studies, keterbacaan artikel, isi media cetak, nah analisis konten, sentimen negatif, sentimen positif, ada communication climate survey, mengungkapkan persepsi publik terhadap tingkat keterbukaan perusahaan. Nah, ada network analysis untuk mengamati frekuensi dan pentingnya jaringan interaksi. Terus yang terakhir adalah survei sikap dan pendapat. Ini biasanya terkait dengan apa? Dengan program-program CSR. Oke,
Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nada.